Pada pertemuan kali ini saya akan melakukan penjelasan dengan jurnal acuan, yaitu implementasi database MongoDB untuk sistem informasi bimbingan konseling berbasis web dengan studi kasus SMPN 1 Sawah Lunto. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Ridha Listiardani dengan nomor pokok mahasiswa 2700-1625, kelas R01, mata kuliah Big Data dengan dosen pengampu Dr. Agung Triadi Eskom Mkom. Ya, pembahasan pertama yang mendasar adalah apa sih atau apa itu database. Jadi, database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola demikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah untuk pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Adapun pengertian lain dari database antara lain sistem yang berfungsi sebagai alat pengumpul file, tabel, atau arsip yang terhubung dan disimpan dalam berbagai media elektronik. Selanjutnya, MongoDB. Secara singkat, MongoDB adalah software dari database atau basis data itu sendiri, yang dimana definisi dari MongoDB ialah merupakan sebuah sistem basis data yang berbasis dokumen atau document oriented database dan termasuk sistem basis data yang menganut paham NoSQL. NoSQL sendiri adalah singkatan dari Not Only SQL. Artinya sebuah sistem basis data ini tidak hanya harus menggunakan perintah SQL untuk melakukan proses manipulasi data. MongoDB tidak memiliki tabel, kolom, dan baris. Pada MongoDB yang ada hanyalah koleksi dan dokumen. Dokumen yang terdapat dalam MongoDB dapat memiliki atribut yang berbeda dengan dokumen lain walaupun dalam satu koleksi. Nah, di sini saya lampirkan yakni jurnal studi kasus dengan tampilan jurnal studi kasus, yakni implementasi database MongoDB untuk sistem informasi bimbingan konseling berbasis web dengan studi kasus SMPN 1 Sawah Lunto. Secara garis besar dari jurnal tersebut dapat kita tarik contoh dan implementasi terkait perancangan web untuk bimbingan konseling, yakni dalam perihal kasus ini dikarenakan data yang disimpan dalam buku secara manual yakni kurang efektif dan bisa menyebabkan data rusak atau memperlambat proses perhitungan poin-poin pelanggaran, dan juga tidak menutup kemungkinan poin-poin pelanggaran tidak tercatat dan terhitung dengan baik. Pada kasus ini, penulis membuat program berbasis web dengan database MongoDB guna untuk meminimalisir keterlambatan perhitungan poin, pelanggaran, dan pencegahan poin-poin yang tidak tercatat. Nah, kemudian dari perancangan web tersebut dihasilkan program aplikasi bimbingan konseling dengan tampilan sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada halaman login, kemudian halaman utama, kemudian halaman input data kelas, kemudian halaman input siswa, lalu halaman input wali kelas, halaman input data pelanggaran siswa, halaman input jenis pelanggaran, halaman input data kelas. Selanjutnya juga ada output data siswa, output data wali kelas, output jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, output pelanggaran siswa dengan bentuk yang berbagai macam, kemudian bobot pelanggaran, dan yang terakhir ada surat pemanggilan wali murid. Nah, jadi dari penjabaran tadi dengan tampilan database menggunakan MongoDB menghasilkan kelebihan sebagai berikut. Di antaranya, MongoDB merupakan sistem basis data yang menggunakan konsep key value, yakni walaupun kita membuat sebuah tabel tanpa menggunakan primary key, maka akan secara otomatis MongoDB ini memberikan primary key kepada setiap instrumen di tabel tersebut. Lalu dapat melakukan penyimpanan data siswa, data orang tua, data kelas, absensi siswa, prestasi siswa, kasus siswa, dan konseling siswa. Nah, kemudian di samping kelebihan MongoDB tadi, apa sih kekurangan dari MongoDB terkait perancangan web untuk bimbingan konseling itu?
Di antaranya MongoDB ini tidak memiliki tabel, kolom, dan baris. Pada MongoDB yang ada hanyalah koleksi dokumen saja. Kemudian dokumen dalam MongoDB ini dapat memiliki atribut yang berbeda dengan dokumen lain walaupun berbeda dalam satu koleksi. Lalu tidak adanya fitur konsultasi dengan guru web, dengan guru BK maksud saya pada tampilan webnya. Kemudian tidak adanya juga fitur prestasi dan tindak lanjut dari orang tua. Sekian penjelasan singkat dari saya terkait implementasi perancangan web dengan studi kasus SMPN 1 Sawan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.